Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik sesak nafas karena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sesak nafas karena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, sesak nafas adalah salah satu sensasi ya bagi penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang sering terjadi ya, dan secara mayoritas saya kira juga mengalami, termasuk seperti saya dulu juga mengalami seperti itu. Nah sebenarnya sesak nafas itu tidak hanya disebabkan oleh asam lambung ya, tetapi bisa juga sesak nafas disebabkan oleh penyakit lain ya. Contohnya misalkan orang yang terkena asma itu juga kadang mengalami sesak nafas. Mungkin orang yang mengalami radang saluran pernafasan ya, seperti batuk yang kronis, kemudian mungkin juga penyakit paru-paru yang lain. Nah itu juga sering mengalami sesak nafas. Namun demikian pada session kali ini saya fokus dengan pengalaman saya sendiri, yaitu tentang sesak nafas yang disebabkan oleh asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, jadi sesak nafas yang disebabkan oleh asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, ini adalah yang pertama saya bahas tentang sebabnya, kemudian yang kedua nanti tentang ciri-cirinya bagaimana, dan kemudian yang ketiga baru solusinya seperti apa. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi orang yang terkena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis itu kecenderungannya mengalami sesak nafas itu disebabkan ya oleh dua hal intinya ya. Yang pertama disebabkan karena adanya GERD, dan yang kedua disebabkan pikiran atau kecemasan ya, kecemasan anxiety dan psikosomatiknya. Nah, yang terjadi karena asam lambung itu sering naik, kemudian terjadi GERD ya, dengan ciri-ciri dada yang panas, kemudian berdebar-debar. Nah, termasuk yang dominan adalah sesak nafas ketika terjadi GERD itu. Nah, tetapi ketika sudah seperti itu, kemudian pikiran ya atau psikosomatiknya ya, itu kemudian kadang berpikir yang negatif ya. Nah itu akhirnya menjadi semakin menjadi ya, semakin menjadi, maksudnya asam lambung juga semakin naik. Nah akhirnya GERD-nya juga semakin terjadi. Nah akhirnya sesak nafas juga akan berkepanjangan. Itu ketika terjadi seperti itu. Maka dari itu intinya adalah yang menjadi penyebab adalah karena terjadi GERD dan pikiran kita ya atau psikosomatik kita yang negatif dan kecemasan kita yang berlebih itu. Nah,
sesak nafas itu terjadi itu dengan ciri-ciri ya bagi penderita asam lambung inisiatif psikosomatis itu ciri-cirinya seperti ini. Jadi biasanya terjadi setelah makan. Mengapa terjadi setelah makan? Karena ketika makan ya apalagi makanan-makanan yang sensitif mungkin ada makanan patangan contohnya atau mungkin dengan porsi juga yang agak penuh. Nah, sehingga kecenderungannya ini memacu asam lambung menjadi naik. Nah, karena asam lambung naik sedangkan katup esofagus biasanya tidak mampu menahan karena sudah lemah ya bagi penderita asam lambung, nah sehingga terjadi GERD. Nah, di saat terjadi GERD maka reaksinya itu yang pertama panas, berdebar-debar, kemudian termasuk sesak nafas yaitu. Jadi mulai dari perut ini sudah terasa penuh ya, penuh, kadang mengganjal, nah naik ke atas akhirnya menjadi sesak nafas. Nah, ketika sudah seperti itu kemudian kecemasan kita juga semakin cemas, nah itu semakin menjadi itu ya. Jadi itu ciri-cirinya terjadi setelah makan biasanya. Itu akan terasa sesak, berdebar-debar, dada panas, perut merasa penuh dan lain sebagainya. Yang jelas tidak nyaman ya di seputar dada. Nah, kemudian yang kedua selain terjadi setelah makan itu biasanya bisa terjadi sebelum makan ya. Karena sudah takut duluan gitu. Karena kita trauma biasanya setelah makan itu terjadi sesak nafas. Nah, belum makan pun bisa juga terjadi karena kita sudah punya anxiety ya dan psikosomatik yang dipicu dari trauma ya. Nah, kemudian belum makan saja sudah ketakutan, nah, akhirnya memicu asam lambung naik, terjadi GERD, nah akhirnya sesak juga terjadi. Itu pun bisa terjadi seperti itu teman-teman karena memang yang namanya asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatik ini lingkaran negatif ya. Maka dari itu ini kadang sulit untuk dilepaskan itu karena sifatnya seperti itu. Jadi bisa saja terjadi sebelum makan ketika kita merasa ketakutan sehingga terjadi kecemasan itu. Nah, selain itu ya ciri yang ketiga ini bisa terjadi ketika terlambat makan ya. Mengapa terlambat makan itu bisa terjadi sesak nafas? Nah, karena pada waktu lambung kita kosong terlambat makan itu juga asam lambung akan naik juga. Nah, asam lambung naik akhirnya terjadi kita akhirnya sesak lagi seperti itu ya. Nah, itu jadi bisa saja. Maka dari itu buat teman-teman untuk makan itu jangan sampai terlambat teman-teman ya. Nah, itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat bisa juga terjadi ya sesak nafas ketika ada kabar yang tidak menyenangkan. Contohnya kabar-kabar duka misalkan. Nah, itu juga dari psikosomatik kita kemudian memicu asam lambung naik, terjadi nah akhirnya sesak juga itu. Nah, maka dari itu kita harus menghindari ya, menghindari kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti kabar duka itu. Nah, itu juga memicu sesak juga itu. Nah, selain itu ya ciri yang kelima ini bisa juga terjadi sesak ketika emosi naik ya. Emosi naik atau kita misalkan marah-marah. Nah, itu biasanya langsung berdebar-debar di dada. Nah, ujung-ujungnya menjadi sesak nafas juga. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang masih menderita ini ya khususnya emosi ini memang harus kita jaga ya. Kita jaga, usahakan jangan sampai naik lah gitu. Jadi usahakan stabil ya dengan melatih diri untuk jangan selalu terpancing emosi karena dengan emosi nah itu juga nanti kita akan dampaknya kepada diri kita sendiri contohnya menjadi sesak nafas gitu. Itu yang kelima cirinya. Nah, kemudian yang keenam cirinya
sesak nafas bisa juga terjadi ketika kecapean ya. Kecapean contohnya kurang tidur lah ya. Mungkin kita begadang atau mungkin karena insomnia nggak bisa tidur. Nah itu akhirnya gampang juga memicu menjadi sesak nafas. Nah maka dari itu buat teman-teman ya silahkan diatur sendiri ya istirahat yang cukup supaya tidak kecapean sehingga tidak memicu sesak nafas terjadi. Nah kemudian ciri yang ketujuh ya terakhir ini sesak nafas juga sering terjadi ketika kita beraktivitas berat ya beraktivitas berat ya contohnya dengan gerakan-gerakan fisik yang istilahnya ya capek ya berat kita aktivitasnya padat. Nah itu juga kadang kita sampai ngos-ngosan. Nah akhirnya ujung-ujungnya juga sampai kepada sesak nafas. Nah oleh karena itu saya sering menyarankan kepada teman-teman kita memang harus beraktivitas normal ya, tetapi harus kita ukur dengan kemampuan kita sendiri. Jadi ya jangan terlalu berat lah ya, diukur dengan kemampuannya sendiri. Nah itu supaya tidak terjadi sesak seperti itu teman-teman. Oke ya, itu ciri-cirinya. Jadi ada 7 ya. Ini sesak nafas yang disebabkan oleh karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah kemudian yang lebih penting lagi adalah solusinya teman-teman ya. Nah solusinya bagaimana ketika kita mengalami sesak nafas atau supaya tidak terjadi sesak nafas ya. Nah solusinya maka yang pertama ya, yang pertama ini hindari makan pantangan ya. Jadi kita pasti punya pantangan ya, contohnya makanan-makanan yang pedas, yang asam-asam, yang berlemak tinggi, yang berminyak, bersantan, yang alot-alot dan lain sebagainya ya. Nah itu usahakan hindari karena dengan kita makan itu walaupun sebenarnya lambung sudah tidak masalah tapi kadang pikiran belum siap ya pikiran belum siap sehingga mengundang rasa cemas ya cemas jangan-jangan nanti kambuh setelah makan terlalu pedas misalkan seperti itu. Nah ketika seperti itu karena kita sudah terkena psikosomatik ya apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh maka akan terjadi ya terjadi asam lambung naik terjadi dan akhirnya terjadi sesak lagi. Maka untuk amannya solusinya hindari makan pantangan itu. Tetapi kalau memang sudah yakin sudah sembuh ya ya makan bebas saja nggak apa-apa ya. Artinya tidak perlu mantang lagi juga tidak apa-apa. Nah itu solusi yang pertama, hindari makan pantangan. Kemudian yang kedua solusinya jangan terlambat makan ya. Karena dengan terlambat makan ya itu akan memacu asam lambung untuk naik. Nah akhirnya terjadi sesak. Nah itu maka kita ingat-ingat ya usahakan makan itu kita tepati sesuai dengan pola kita ya yang mungkin polanya masih 5 kali makannya dalam sehari ya tepati itu mungkin yang 4 kali sehari ya, itu atau mungkin yang 3 kali sehari ya silahkan ditepati termasuk jam-jamnya kalau bisa itu tepat waktu ya ini supaya tidak memicu terjadi sesak akhirnya itu seperti itu. Jadi jangan terlambat makan. Nah kemudian solusi yang ketiga ya, yang ketiga makan itu usahakan pelan-pelan ya, dikunyah sampai lembut ya dan dinikmati ya, sehingga menjadi apa ya? Ya menjadi lebih tenang karena lebih tenang. Nah akhirnya menjadi tidak memicu asam lambung naik, tidak memicu GERD, nah akhirnya tidak terjadi sesak teman-teman. Itu begitu ya. Jadi makan yang santai saja, pelan-pelan, dinikmati, dikunyah yang lembut gitu. Oke, kemudian solusi yang berikutnya yang keempat ya. Yang keempat adalah tentang mindset pola pikiran kita ya.
Nah, pola pikir pikiran kita harus punya pikiran bahwa makan untuk sehat atau makanan adalah obat seperti itu. Sehingga dengan kita makan apapun, nah ini tidak terjadi kecemasan ya, tidak terjadi kecemasan. Nah, akhirnya tidak memicu asam lambung naik, tidak memicu sugar, akhirnya tidak terjadi sesak. Itu ya teman-teman. Jadi solusi yang keempat itu tentang mindset pikiran kita atau pola pikir kita itu harus punya paradigma ya bahwa makanan itu adalah obat atau makan untuk sehat seperti itu, sehingga tidak memicu kecemasan setelah kita makan apa saja itu seperti itu. Nah, kemudian solusi yang berikutnya yang kelima ya, yang kelima yaitu minum air hangat. Minum air hangat, syukur dengan apa ya, madu ya, entah madu itu baik ya untuk menghindari sesak nafas. Mengapa minum air hangat itu bisa mengurangi sesak atau menjadikan tidak terjadi sesak? Karena dengan minum ya, apalagi yang sering ini akan menurunkan GERD ya, menurunkan GERD ke bawah, jadi ke lambung lagi. Nah, ketika tidak terjadi GERD ya sesak tidak akan terjadi. Itu begitu teman-teman. Oke, kemudian solusi yang berikutnya yaitu yang keenam, jaga jangan cemas, jangan takut, jangan was-was ya, jangan khawatir, kemudian berpikir yang positif. Ini hubungannya dengan kejiwaan kita, teman-teman. Kalau kejiwaan kita tenang ya, tenang, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, sebenarnya itu tidak akan terjadi, gitu ya. Maka dari itu ini menjadi sangat penting tentang psikis kita, jiwa kita, perasaan kita, emosional kita, dan pikiran kita ya. Ini yang menentukan adalah itu ya. Maka dari itu tadi, pikiran harus positif dan kurangi kecemasan. Oke, kemudian solusi yang terakhir ya, yang ketujuh ya, yang ketujuh, lakukan pernafasan diafragma. Jadi sering melakukan pernafasan diafragma, baik sedang merasa sesak maupun tidak ya. Karena dengan terbiasa melakukan pernafasan diafragma ini katup esofagus ya ini menjadi kuat ya, menjadi kuat. Nah, akhirnya ketika buka nutupnya rapat ya, nah ini menjadikan bisa mengurangi GERD. Nah, kalau bisa mengurangi GERD akhirnya sesak juga tidak akan terjadi. Oke ya, jadi lakukan pernafasan diafragma atau pernafasan perut ya boleh, atau pernapasan apa saja, yang penting istilahnya bebas ya. Yang penting mencoba melakukan pernafasan. Cuma kalau saya biasakan pakai pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu seperti teknik bernyanyi ya. Jadi kita ambil pakai hidung, kita keluarkan pakai mulut. Seperti itu. Nah, tekanannya di ulu hati di sini. Jadi di atas perut, di bawah dada. Jadi pas yang sering mengganjal di situ ya. Nah, itu akan jauh lebih efektif. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis, khususnya yang masih punya rasa-rasa sesak nafas, akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.